ya semoga kita nggak kaget lagi gitu. Saya terus terang nggak bisa mendeskripsikan secara jelas perasaan yang saya rasakan hari ini ketika banyak orang menjadi korban dan kita hanya mendukung pihak yang melakukan penyerangan-penyerangan atau menjadi biang kerok dari semuanya. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya kaget sekali karena baru tahu atau baru sadar bahwa ternyata ada banyak warga kita, netizen kita itu yang sangat-sangat mendukung atau pro terhadap Israel. Jadi ketika ada konflik atau saling berbalas serangan antara Iran dengan Israel, hari ini saya lihat ada banyak orang yang mendukung Israel. Dengan segala narasi-narasi yang mereka buat di berbagai platform sosial media, dan ini membuat saya kaget karena saya baru nyadar, baru paham, baru tahu sekarang, dan ini di luar keyakinan pribadi saya selama berpuluh tahun sebelumnya. Karena saya pikir untuk urusan Israel ini kita pasti sependapat. Kita bisa berbeda pendapat tentang apapun kecuali soal Israel ini, karena cerita atau sejarah Israel itu kan sudah lama sekali gitu ya, bagaimana Israel menduduki Palestina, dan bahkan dari pidato-pidato, dari pernyataan Bung Karno dulu itu sudah sangat jelas sekali bahwa kita berpihak kepada Palestina dan mengutuk penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Jadi ini sudah sejak lama gitu, dan yang meninggal karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel itu korbannya sudah nggak kehitung, nggak tahu berapa gitu, udah banyak sekali, terutama masyarakat Palestina. Dan kalau kita hari ini dipaksa untuk menerima bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel ini ya, untuk memerangi ormas bernama Hamas, ormas apapun lah namanya gitu ya, yang sebenarnya tidak menyerang negara tapi menyerang ormas pemberontak atau teroris dan sebagainya. Ya, tapi tetap saja itu tidak bisa menutup satu fakta bahwa penjajahan kepada tanah Israel itu sudah berlangsung berpuluh tahun dan nyawa yang hilang sudah tidak terhitung. Jadi saya pikir semua orang akan menolak apa yang dilakukan oleh Israel, apalagi sekarang melakukan serangan terbaru kepada Iran, tapi ternyata ada banyak atau mungkin juga jangan-jangan mayoritas masyarakat Indonesia ini pro terhadap Israel. Ya saya nggak tahu, silakan aja di survei dulu, gitu. Mana tahu nanti kita bisa mendapatkan data-data yang lebih baik atau data yang jauh lebih detail gitu. Dan kalau sekarang mereka kemudian dibela oleh banyak warga Indonesia ini, itu saya nggak ngerti apakah mereka tidak melihat korban-korban yang sudah berjatuhan. Dan itu jelas adalah warga sipil, bukan teroris, bukan ormas, bukan pemberontak yang seperti diklaim oleh mereka. Oke lah, katakanlah ada beberapa ormas yang dianggap sebagai pemberontak oleh Israel gitu ya. Tapi ya ketika terjadi serangan ya warga sipil juga yang kemudian menjadi korban. Dan itu sekali lagi jumlahnya sangat besar sekali, tidak terhitung. Dan fasilitas umum atau pelayanan warga itu juga menjadi target dari sasaran mereka. Dan itu semua bagi saya adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dan ini nggak cuma soal Palestina gitu. Israel ini menyerang tidak hanya satu negara. Bukan hanya Palestina sama Iran hari ini, enggak. Sebelumnya pernah Yaman, kemudian Lebanon, Irak. Pernah diserang sama Israel atau ada konflik dengan Israel. Dan ini juga bukan sekali sehari dua hari gitu. Ini bukan cuma sekali dua kali serangan atau pengiriman senjata dan prajurit gitu. Serangan yang dilakukan oleh Israel ribuan kali, bukan ratusan, ribuan kali ke banyak negara, ke Palestina, Irak, Iran, Lebanon, Yaman. Udah pernah mereka serang semua gitu. Jadi saya terus terang heran, kaget, gak paham kenapa banyak warga kita jadi justru malah membela Israel. Padahal untuk kasus yang terbaru saja, kita nggak usah debat yang sudah lama-lama gitu ya. Yang terbaru misalkan soal Iran.
itu kan jelas yang menyerang pertama kali Israel. Dia nyerang duluan, terus kemudian Iran menyerang, membalas dengan balasan yang ya agak mengejutkan, mengejutkan banyak orang gitu, karena ternyata Iran punya banyak rudal dan jatuhnya banyak gitu, dan Iron Dome yang ada di Israel juga sepertinya kewalahan untuk menetralisir rudal-rudal yang dikirim oleh Iran gitu. Dan ini jelas adalah fakta yang tak terbantahkan. Israel nggak bisa kemudian dibela seharusnya gitu, karena dia yang mulai duluan. Dan sekarang Iran membalas itu semua gitu. Dan kalau ada pembelaan bahwa Israel ini hanya merespon katanya, saya nggak ngerti ngerespon. Kalau ngelihat sejarahnya ditarik ke belakang, ya mungkin itu saling berbalasan gitu ya. Tapi kan dalam belakangan atau yang terbaru, itu nggak ada serangan dari Iran. Israel lah yang memulai dan Iran kemudian membalasnya. Tapi kalau misalkan tetap ada orang yang kekeh dan mengatakan Israel itu nggak salah gitu ya, membela habis-habisan, saya juga masih shock sampai sekarang gitu ya, melihat banyak orang membela Israel itu mengagetkan gitu ya, tidak bisa saya terima gitu, karena ya kalau Israel hari ini dibela bahwa mereka tidak bersalah, mereka hanya mempertahankan diri, mereka hanya merespon dan sebagainya. Iya, kalau masalahnya cuma sama Iran. Ini masalahnya ke banyak negara gitu. Dengan Irak, Lebanon, Suriah, Yaman, Palestina. Ini Israel semua nih yang against mereka gitu. Yang berlawanan dengan negara-negara ini. Terus kemudian mana bisa secara logika Israel dianggap tidak bersalah, dan yang salah adalah 5 atau 6 negara yang ada di sekelilingnya itu. Padahal 5 negara atau 6 negara ini itu tidak pernah kemudian terlibat dalam peperangan antar sesama negara, misalkan Palestina dengan Irak misalkan, nggak ada. Mereka asik-asik aja gitu. Mereka hanya bermasalah semua ini dengan Israel. Jadi kalau kemudian Israel dibela dan dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah, kok aneh ya gitu ya. Kok bisa 5 negara ini bermasalah semuanya dengan Israel, tapi kemudian Israel lah yang dibilang tidak bersalah. Ya padahal kalau nggak ada Israel, aman aja nih lokasi ini, wilayah ini gitu ya. Kalau Israel tidak menyerang atau Israel tidak usil, ya akan aman-aman aja, nggak akan ada perang gitu. Jadi ya kekagetan saya hari ini itu terus terang sulit untuk saya pahami gitu ya, bahwa setelah banyak membaca berita-berita atau alasan-alasan Israel menyerang Iran itu karena katanya punya nuklir dan punya fasilitas penelitian nuklir dan sebagainya, ya tetap aja gitu, kenapa Israel merasa dia punya hak untuk menyerang gitu. Kalau misalkan ada satu negara yang dianggap melanggar dan sebagainya, kenapa tidak diskusi atau kemudian ya melakukan hubungan diplomasi atau menggabungkan negara-negara lain untuk bisa memberikan sanksi kepada Iran dan sebagainya? Kenapa langsung kemudian melakukan penyerangan seolah-olah ya dia ini punya hak untuk itu? Dan yang meninggal dunia di Iran akibat dari serangan Israel itu ada banyak sekali, dan ya itu bukan sasaran yang mereka tuju sebenarnya. Ada banyak warga sipil yang juga ikut menjadi korban, dan selama berpuluh tahun Israel ini udah bermasalah dengan banyak orang, udah bermasalah dengan banyak negara, dan aneh rasanya kalau kemudian warga kita membela Israel. Ya tapi saya jadi teringat tiba-tiba dengan cerita Pilpres 2024 di mana Pak Ganjar ketika Piala Dunia U20 kalau nggak salah, ketika Indonesia bersiap menjadi tuan rumah, itu kan ada Israel, salah satu timnas yang ikut lolos ke dalam Piala Dunia U20 itu. Dan Pak Ganjar Pranowo menolak Israel untuk datang ke Indonesia. Ya kalaupun misalkan Israel ini salah satu timnas yang lolos dalam Piala Dunia U20, ya nanti pertandingannya bisa digelar di negara tetangga seperti misalkan Singapura ataupun Malaysia, dan itu bisa saja misalkan Indonesia menjadi tuan rumah bersama di ASEAN misalkan untuk Piala Dunia U20. Seharusnya bisa gitu ya. Dan tapi kemudian rencana itu kan ditolak, dan banyak orang
menyerang Pak Ganjar yang mengaku fans timnas Indonesia, yang merasa bahwa wah masa depan anak muda kita ini dihancurkan oleh Pak Ganjar dan sebagainya. Dulu saya juga menyerang Pak Ganjar, kalau kalian ingat gitu ya. Dan saya juga tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Tapi sekarang saya hikmahnya jadi paham bahwa sepertinya orang-orang yang sebelum ini menyerang Pak Ganjar karena penolakan terhadap Israel, itu bukan karena mereka mendukung timnas, bukan karena mereka pro terhadap anak-anak muda Indonesia, talenta-talenta muda berbakat yang bersiap untuk ikut Piala Dunia U20. Sepertinya mereka tidak benar-benar mendukung timnas Indonesia, tapi mereka sebenarnya hanya membela Israel aja. Dan kebetulan Pak Ganjar yang menolak, maka kemudian diseranglah Pak Ganjar karena menolak Israel. Dan saya terus terang jadi tersadar, ini personal sekali ketika ada seorang teman yang juga ikut terlibat dan membahas terkait urusan penolakan Pak Ganjar terkait Israel ini gitu ya. Seorang teman sempat mengirimkan pesan ke saya lewat WhatsApp, kutipannya seperti ini kira-kira. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Dalam tanda kutip, bilangan 24.29. Saya nggak ngerti ini kutipan dari mana, tapi ya pada prinsipnya teman saya ini sangat anti sekali dengan Ganjar karena Ganjar menolak Israel. Jadi kalau sekarang kemudian ada banyak orang pro dengan Israel, mendukung Israel, mungkin salah satu alasannya adalah kutipan tadi. Dan ya sebagian orang memang mencampur adukan masalah urusan agama dan perang, lalu kemudian ditolak oleh mereka yang juga sebenarnya mencampur adukan masalah agama dan perang. Tapi di luar soal agama atau keyakinan tertentu, saya pikir untuk masalah Israel ini dengan segala aktivitas atau penyerangan-penyerangan yang dilakukan kepada banyak negara, pada akhirnya sebenarnya kita harus kembali kepada satu bahasa, yakni bahasa nyawa manusia. Karena seharusnya bahasa kemanusiaan inilah yang menjadi satu-satunya bahasa dari masalah perang yang ada di dunia. Jadi bukan kepentingan politik, bukan kepentingan agama atau keyakinan agama tertentu, nggak ada sama sekali gitu. Semuanya harus kembali kepada satu bahasa kemanusiaan. Apakah manusia di era tahun 2025 ini atau di era sekarang ini hanya dianggap sebagai angka-angka yang tidak berarti, yang kemudian di hari esok atau lusa bisa dinuklir, bisa dirudal seenaknya begitu saja, dan kemudian membuat ratusan orang meninggal dunia akibat serangan-serangan itu. Apakah ke depan nilai manusia hanya soal angka-angka yang tidak bernyawa dan tidak ada rasa emosional itu? Dan ya kalau kalian mungkin juga ada yang kaget dengan ini, ya sama gitu ya. Tapi ya sudah, kita sadari bahwa ternyata di sekeliling kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada banyak sekali orang yang pro dengan Israel. Sehingga ya kita ke depan nggak perlu kaget lagi kalau misalkan nantinya mereka-mereka ini bersuara lebih keras lagi di masa yang akan datang, atau bahkan ingin melakukan penyerangan kepada Iran. Secara politik ya kita serahkan kepada pemerintah, apakah mungkin akan sama dengan banyak warga negara Indonesia yang pro atau mendukung Israel, kita lihat saja. Tapi ya semoga kita nggak kaget lagi gitu. Saya terus terang nggak bisa mendeskripsikan secara jelas perasaan yang saya rasakan hari ini ketika banyak orang menjadi korban dan kita hanya mendukung pihak yang melakukan penyerangan-penyerangan atau menjadi biang kerok dari semuanya. Saya nggak pro dengan Palestina. Saya nggak pernah pro dengan aksi donasi-donasi yang dibuat oleh kelompok-kelompok relawan yang ada di Indonesia, karena nggak yakin dengan dana itu akan sampai ke Palestina. Tapi tidak mungkin rasanya saya pro dengan Israel atau mendukung Israel. Dan dari tanda-tanda hari ini di Indonesia, dengan banyaknya masyarakat yang pro terhadap Israel, semoga kita tidak kaget kalau kemudian nanti pemerintah kita benar-benar pro dengan Israel atau bahkan melakukan serangan kepada Iran. Semoga kita nggak kaget. Saya pikir itu.
Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.